Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam suasana masih tidak bisa bertemu secara tatap muka. Kita akan melakukan ibadah online, dan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan untuk membangun hidup kita di tahun 2021 yang baru ini. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mohon Roh Allah mengajar kami supaya setiap firman Tuhan, setiap kebenaran yang kami pahami boleh membangun iman kami. Dalam nama Yesus, hamba mohonkan doa ini. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat Sabdo Panebus yang sangat-sangat luar biasa. Hari ini saya mengajak kita belajar sebuah tema, yaitu diselamatkan dalam pengharapan. Atau boleh dikatakan kita hidup dalam pengharapan. Nah, saya mengajak kita melihat dari kitab Roma pasal 8 ayat 24 dan 25. Firman Tuhan berkata demikian. Roma 8:24. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Nah, dasar ini saya mengajak kita merenungkan hidup kita sekarang ini. Kita tidak bisa menghindari situasi yang sedang terjadi. Sekarang ini penyebaran COVID bertambah banyak. Jadi kita perlu hati-hati, kita tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker, sering cuci tangan, dan jaga jarak. Nah, itu yang harus kita jaga. Tetapi dosa, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka dosa membawa banyak sekali persoalan hidup ini. Dan sampai hari ini persoalan hidup manusia semakin kompleks. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa menyelamatkan dirinya dari dosa. Dari akibat dosa, bahkan dari akibat hukuman kekal dosa. Kecuali Allah sendiri. Itulah sebabnya Allah datang ke dunia di dalam pribadi Yesus Kristus yang baru saja kita rayakan bulan Desember yang lalu, di mana Yesus lahir sebagai Sang Juru Selamat. Nah, saudara-saudaraku, kalau kita belajar, ternyata keselamatan yang kita peroleh itu begitu mudah, yaitu dengan iman. Dan saya akan membacakan yang didasari dari kitab Efesus pasal yang kedua, ayat 8 dan 9, yang berkata demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Hari ini kalau kita mendengar kisah-kisah yang terjadi, dokter ahli pun juga terpapar COVID-19 dan tidak sanggup menolong dirinya, meninggal. Tetapi kalau saudara dan saya belajar melihat firman Tuhan, Allah tetap Allah yang memegang kendali, Allah yang memegang kuasa. Oleh karena itu kita boleh mempercayakan hidup kita ke depan sepanjang tahun 2021 ini ke dalam tangan kuasa Allah. Dan supaya kita bisa diselamatkan dalam pengharapan ini, apapun pengharapan saudara, dalam lindungan terhadap paparan COVID-19, apalagi dalam kondisi keuangan yang sulit, dalam kondisi kesehatan yang boleh disembuhkan, ataupun masalah-masalah rumah tangga yang perlu kita selamatkan, maka prinsipnya dapat kita belajar dari firman Tuhan kitab Roma pasal 8 tadi, yang mengatakan bahwa kita diselamatkan dalam pengharapan, dan bahwa pengharapan itu kita jalani dengan iman. Orang yang putus asa tidak bisa berharap apapun juga akhirnya, dan terpuruk. Orang yang sakit kalau punya harapan tinggi, maka kecepatan sembuhnya sungguh-sungguh kelihatan. Nah, untuk itu saya mengajak kita sama-sama melihat prinsip yang sama yang kita bisa raih sepanjang tahun ini. Apapun harapan saudara. Kata diselamatkan berarti diselamatkan dari perkara-perkara rohani, termasuk ketika kita mati masuk neraka bisa diselamatkan dan dipindahkan ke surga. Saudara yang percaya Yesus juga sudah memiliki itu, tapi juga kata selamat ini bisa perkara diselamatkan dari perkara-perkara lahiriah.
diselamatkan dari sakit, artinya disembuhkan, diselamatkan dari kesulitan keuangan, artinya saudara bisa dimakmurkan, keselamatan dari malapetaka, saudara dilindungi, dijauhkan dari malapetaka. Nah, saudara-saudara, prinsip inilah yang harus kita ikuti. Yang pertama yang saya ingin saudara lihat adalah iman, ya. Sekali lagi iman. Kita dapat diselamatkan karena iman, seperti kitab Efesus pasal 8 tadi. Karena iman, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Kita diselamatkan karena iman kita. Nah, iman itulah yang perlu saudara dan saya miliki. Iman atau percaya. Percaya apa? Percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan percaya kepada firman-Nya. Percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang sanggup untuk menggenapi firman-Nya. Seperti yang dialami oleh Abraham, bapak orang percaya. Bahwa Abraham menyaksikan sekalipun tubuhnya semakin tua, sekalipun istrinya rahimnya sudah mati, sudah kering, ya, sekalipun tidak dasar untuk berharap, Abraham berharap dan percaya. Demikian pula saudara dan saya harus seperti itu, berharap dan percaya. Tetapi imannya menurut Abraham, imannya tidak menjadi lemah. Dan untuk itulah kalau kita melihat prinsipnya adalah kita perlu berpengharapan. Ketika kita sudah percaya, kita berharap bahwa apa yang dijanjikan Allah itu sedang menuju kita, sedang menuju diri kita. Kesembuhan, kesejahteraan hidup, perlindungan yang selalu menyertai kita, selalu itu kita harapkan terjadi. Nah, yang terakhir adalah ketekunan. Ketekunan ini menanti saudara-saudara, ya. Ketika keselamatan itu belum kita capai, ketika kesembuhan itu belum kita raih, ketika kesejahteraan belum kita miliki, kita tetap dalam pengharapan. Jangan sampai tidak berpengharapan, tetapi ketika kita sedang berharap, kita tetap tekun. Artinya terus percaya, terus percaya, terus percaya. Mengapa? Karena Allah adalah Allah yang setia. Dia akan sanggup menolong kita, menggenapi janjinya kepada kita yang kita percayai. Kata ketekunan ini adalah ada, tetap melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita, dan tetap percaya. Nah, seperti Abraham yang dikatakan di dalam kitab Roma pasal 4, imannya tidak menjadi lemah, bahkan semakin diperkuat. Artinya saudara dan saya juga begitu. Ketika kita berharap kepada Tuhan, iman kita juga harus semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Sampai pada akhirnya kita mendapatkan apa yang kita harapkan. Seperti juga Abraham mendapatkan apa yang diharapkan. Seorang anak laki-laki dalam penantian yang begitu cukup panjang. Tetapi Allah menyatakan kebenaran itu. Nah, firman Tuhan pagi ini saya mengajak kita sama-sama melihat hal perkara ini. Apapun harapan saudara, percayalah bahwa kita bisa mendapatkan itu dengan meyakini. Percayai firman Tuhan, percayai bahwa Allah yang menjanjikan setia, dan nantikan dengan tekun. Kuatkan iman saudara terus menerus, karena pada waktunya kita akan memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Nah, kiranya firman Tuhan ini akan menolong kita menghadapi tahun 2021. Apapun yang menjadi harapan saudara, kalau ada janji Allah, peganglah dengan kuat, dan Tuhan akan menyatakan kebenarannya bagi kita semua. Terima kasih, mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga, berkati setiap kami yang boleh mendengar firman ini, supaya kami menatap hari ini, tahun ini dengan penuh iman, bahwa apapun harapan kami, ketika kami meletakkannya di atas dasar janji Tuhan, firman Tuhan, kami boleh melihat penggenapannya pada waktu yang Tuhan tentukan. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus sama mohon doa ini. Amin.